Kalian sudah belajar gelombang stasioner ujung terikat. Nah, untuk sekarang kalian akan belajar gelombang stasioner pada ujung bebas. Apa sih yang dimaksud ujung bebas? Nah, kalau kalian lihat pada gambar ini, gelombang stasioner ujung bebas itu adalah gelombang yang terbentuk kalau di ujungnya itu bebas bergerak. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini ya. Nah, di sini tuh ada cincin. Jadi tali diikat ke cincin, kemudian dari ujungnya itu digerakkan ke atas ke bawah sehingga tali ini bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, kalau tadi ujung terikat kan diikat ya di tiang, jadi tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, kalau ujung bebas ini ujungnya bebas, bisa bergerak ke atas maupun ke bawah. Pada ujung bebas, ada gelombang datang dan juga ada gelombang pantul. Nah, kemudian gelombang datang dan gelombang pantul tersebut akan ada namanya superposisi atau perpaduan dua gelombang atau penjumlahan dua gelombang. Misal kita ingin mencari persamaan gelombang di titik P. Maka yang perlu kita cari adalah pertama-tama kita cari persamaan untuk gelombang datang. Gelombang datang itu merambat ke arah kanan. Nah, kita sudah belajar ya sebelumnya bahwa persamaannya itu Y sama dengan A sin omega T min KX kalau gelombangnya itu merambat ke arah kanan. Nah, tapi X yang dimaksud di sini itu adalah XP. Nah, XP kalau kita lihat pada gambar di bawah itu yang dari O ke P, yang panah merah. Sehingga XP-nya menjadi L, L itu panjang tali, seluruh tali dikurangin X. X itu dari ujung tiang ke titik P. Nah, maka persamaan Y1-nya menjadi A sin omega T min KL plus KX. Nah, sekarang kita cari persamaan untuk gelombang pantul. Nah, persamaan gelombang pantul itu A sin omega T min KX. Sama dengan gelombang datang karena gelombang pantul ini sumbernya dari satu sumber yang sama. Nah, sehingga persamaannya adalah Y sama dengan A sin omega T min KXP. Nah, bedanya kalau gelombang pantul itu XP-nya adalah L ditambah X. Karena kan dia sudah merambat ke arah kanan, kemudian dipantulkan sejauh X. Jadi L ditambah X. Sehingga persamaan Y-nya menjadi A sin omega T min KL min KX. Seperti yang sudah dijelaskan ya sebelumnya bahwa gelombang stasioner ujung bebas itu ada yang namanya superposisi. Maka untuk mencari persamaan P, kita jumlahkan gelombang datang ditambah gelombang pantul sehingga YP sama dengan Y1 ditambah Y2. Nah, kita gunakan aturan trigonometri. Maka di sini persamaannya kan menjadi sin A ditambah sin B ya sama dengan 2 sin setengah alfa plus beta dikali cos setengah alfa min beta. Nah, alfanya itu yang omega T min KL plus KX, sedangkan betanya itu yang omega T min KL min KX. Nah, kalau kita hitung persamaannya menjadi YP sama dengan 2A sin omega T min KL dikali cos KX. Nah, kalau untuk SMA biasanya min KL-nya itu tidak disertakan sehingga cukup sampai 2A sin omega T cos KX. Sehingga persamaan akhirnya persamaan di titik P sama dengan 2A sin omega T dikali cos KX. Nah, sekarang mari kita buktikan tadi ya superposisi dari Y1 ditambah Y2. Nah, tadi kan YP sama dengan Y1 ditambah Y2. Nah, Y1-nya kita masukkan A sin omega T min KL plus KX ditambah Y2-nya itu A sin omega T min KL min KX.
Sekarang perhatikan persamaan di atas ya. Gelombang stasioner ujung bebas itu persamaannya Y sama dengan 2A sin omega T cos kx. Sedangkan gelombang stasioner ujung terikat persamaannya itu adalah Y sama dengan 2A sin kx cos omega T. Nah, dari dua persamaan itu, mungkin kalian bingung bagaimana cara membedakan gelombang stasioner ujung bebas dengan gelombang stasioner ujung terikat. Nah, sebenarnya gampang sekali ya untuk membedakan gelombang stasioner ujung bebas dengan ujung terikat. Nah, kalau kalian bisa lihat dari persamaannya itu sebenarnya kebalikannya. Nah, ini misalnya kalau yang gelombang stasioner ujung bebas itu sinnya yang omega T. Sedangkan kalau ujung terikat itu sinnya yang kx. Begitu pula dengan cosnya. Ujung bebas itu cosnya kx, sedangkan ujung terikat itu cosnya omega T. Nah, dari sini kalian bisa ingat-ingat nih, omega itu selalu berpasangan dengan T, K itu selalu berpasangan dengan X. Nah, kalian bisa menghafalnya itu ujung bebas itu kalau misalnya yang persamaannya cosnya kx. Ujung bebas itu yang persamaan cosnya kx. Nah, jadi kalau kalian lihat persamaan, oh ini cos kx, berarti ini gelombang stasioner ujung bebas. Gitu. Sekarang perhatikan gambar ini ya. Ada gelombang ujung bebas. Nah, kalian bisa lihat di situ ada tulisan P1, P2, ya dan seterusnya P3. Nah, itu merupakan perut. Ya, yang di atas itu merupakan perut. Nah, pada gelombang stasioner ujung bebas, yang di tiangnya itu, yang berada di tiangnya itu adalah perut. Sedangkan yang S1, S2 ini ya, itu merupakan simpul atau titik gelombang yang amplitudenya tuh paling kecil. Sedangkan kalau perut itu gelombang yang amplitudenya itu paling besar. Kelihatan ya. Nah, kalau ujung bebas ini yang pertama muncul di tiang itu adalah perut. Sedangkan kalau misalnya di ujung terikat yang pertama munculnya itu adalah simpul. Ingat ya. Nah, sekarang rumus untuk mencari letak perut. Nah, untuk mencari letak perut itu rumusnya adalah X n plus 1 sama dengan 2N kali lambda per 4. N-nya itu bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk letak simpul, rumusnya itu X n plus 1 sama dengan 2N plus 1 dikali lambda per 4. N-nya itu bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau kita lihat, jarak dari perut ke perut, itu nilainya berapa? Setengah lambda ya. Kebayang nggak? Jarak perut ke perut ya, dari titik perut ke perut itu setengah lambda. Ya, 1/4 ditambah 1/4. Nah, jadinya setengah lambda kan. Jadi jarak perut ke perut itu hasilnya adalah harusnya setengah lambda. Kalau kita lihat pada grafik tersebut ya, P1 itu berada di posisi 0. Ya kan? Sedangkan P2 itu setengah lambda. Nah, sekarang mari kita buktikan benar tidak P1 itu letaknya di 0, sedangkan P2 itu letaknya di setengah lambda. Kita buktikan ya menggunakan rumus ini. P1 maka X-nya adalah N plus 1, ya kan? Maka N-nya berapa? Kita kan mau cari P1, berarti harusnya X-nya 1. Sehingga N-nya itu adalah 0 ya. N-nya itu adalah 0. Sehingga 2 dikali 0 dikali lambda per 4 sama dengan 0. Berarti P1 itu di 0. Benar ya? Sesuai. Betul, sesuai dengan gambar. Nah, sekarang P2. P2 itu kan berarti X N plus 1. Nah, berarti N-nya itu adalah 1 ya. N-nya adalah 1. Sehingga 2 dikali 1 dikali lambda per 4 sama dengan 2 per 4 lambda. Atau disederhanakan jadi setengah lambda. Nah, ini juga betul juga bahwa P2 itu letaknya di setengah lambda. Nah, sekarang kita gunakan cara yang sama. Nah, kalau dilihat di gambar, letak simpulnya itu harusnya ada di 1/4 lambda. Nah, kita coba cari ya. S1 sama dengan X N plus 1 kan, berarti N-nya sama dengan 0. Sehingga 2 dikali 0 ditambah 1 dikali lambda per 4. Sama dengan 0 ditambah 1, 1. Berarti 1 dikali lambda per 4, lambda per 4. Atau 1/4 lambda ya. Jadi betul ya. Simpul 1 itu di lambda per 4. Sedangkan untuk simpul 2, kalau kita lihat pada gambar, itu kan setengah ditambah 1/4. Nah, harusnya 3/4 lambda. Nah, mari kita buktikan benarkah simpul 2-nya itu ada di 3/4 lambda. X-nya 2, berarti N-nya sama dengan 1. Sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali lambda per 4. Sama dengan 2 tambah 1
3/4 lambda. Benar juga ini, sesuai. Sekarang kita ke latihan soal. Kita bacakan soalnya ya. Simpangan gelombang stasioner memiliki persamaan YP sama dengan 4 cos 5px dikali sin 20 pt. X dalam meter dan T dalam second. Tentukan cepat rambat gelombang, panjang gelombang, jarak perut ke-5, jarak simpul ke-4. Nah, persamaannya kan Y 4 cos 5πx sin 20 pt. Nah, ingat ya, K itu pasangannya X, omega itu pasangannya T. Sehingga 5pi itu merupakan K, sedangkan 20pi itu merupakan omega ya. Jangan kebalik. Maka untuk menghitung cepat rambat gelombang yaitu V sama dengan omega per K adalah 20pi dibagi 5pi sama dengan 4 meter per second. Sekarang kita cari panjang gelombang. Panjang gelombang itu rumusnya K sama dengan 2pi per lambda atau lambda sama dengan 2pi per K. Sehingga lambda sama dengan 2pi per 5pi ya, K-nya 5pi. Sehingga hasilnya adalah 0,4 meter. Sekarang kita akan menghitung jarak perut ke-5. Nah, X5 kan berarti kalau Xn plus 1, maka N-nya sama dengan 4 ya. 5 dikurangi 1, jadi N sama dengan 4. Nah, kita substitusi 4, jadi 2 dikali 4 dikali lambda per 4. 2 kali 4, 8. 8 dibagi 4, 2, jadi 2 lambda. Nah, kita tahu nilai lambda itu udah dicari pada soal nomor B, yaitu 0,4. Jadi kita tinggal substitusi 0,4. Sehingga posisi kelima itu di 2 dikali 0,4 sama dengan 0,8 meter. Sekarang kita akan menghitung jarak simpul keempat. Nah, kalau jarak simpul keempat artinya apa? N-nya sama dengan 3. Tinggal dikurangi 1 aja ya. Sehingga 2 dikali 3 ditambah 1 dikali lambda per 4 sama dengan 7 kali lambda per 4. Nah, 0,4 bisa dibagi 4 kan? Hasilnya 0,1. Sehingga 7 dikali 0,1, 0,7 meter. Sehingga jarak simpul keempat adalah 0,7 meter.